Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berarti sebelum ada Indonesia ada apa? Nusantara. Nusantara ini merdeka kan? Ya kan? Awas, ingat cara berpikirnya. Merdeka sebelum datang ini. Ya kan? Merdeka sebelum datang ini. Artinya apa? Nah, jadi sebelum datang Portugis, keadaan kita itu merdeka, nenek moyang kita tinggal di Nusantara. Pertanyaan pertama, baik, pelan-pelan. Nusantara itu terbentuk dari komunitas apa? Jangan salah, 90% lebih, ya 90% lebih itu Muslim. Cek ya, awas, hati-hati, pelan-pelan. Kan kita mau bicara tentang peran umat Islam. 90% lebih, kita ambil 90% itu Muslim. Buktinya gampang, silahkan cek. Ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai ke pulau paling ujung, ya, bahkan ke Maluku. Kenapa disebut Maluku? Dari kata muluk. Muluk itu dari kata Malik. Malik itu kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan, diambil dari bahasa Arab. Ada Bacan, Ternate, Tidore, Ambon dan sebagainya. Artinya Islam semua. Islam, ya. 90% lebih Islam. Selebihnya sedikit Hindu, ada Hindu. Pelan-pelan. Sedikit Buddha, sedikit saja, ya. Baik. Kemudian animisme selebihnya. Animisme. 90% lebih Muslim. Ada apa lagi kira-kira? Nggak ada. Nggak ada, tapi bagus pertanyaannya. Kapan Kristen datang? Silahkan Anda cek. Di semua buku-buku sejarah tidak pernah disebutkan kapan Kristen datang. Tapi Anda akan temukan, kita objektif ya dengan pandangan ilmiah ya, tidak membahas agama tertentu dan sebagainya, kita sedang bahas sejarah. Anda akan lihat sejarah Islam datang ke Nusantara. Sejarah Hindu ada di Nusantara, sejarah Buddha ada di Nusantara, tapi tidak pernah ada buku sampai hari ini membahas kapan Kristen datang ke Nusantara. Sampai muncul saat ini. Ya. Nanti ada pertanyaan besar, nanti kita akan temukan di akhir. Nah, sekarang kalau pertanyaannya, kapan Kristen ada? Ya? Kemudian, pelan-pelan, apakah hanya 3 atau 4 ini saja kepercayaan yang muncul? Benar. Jadi, saat hidup dalam keadaan 90% Muslim, ada Hindunya, ada Buddhanya, ada animismenya, ternyata merdeka Nusantara, nggak ada masalah. Artinya apa? Artinya, mohon maaf, ketika umat Islam mendominasi dalam skup kerajaan, pemerintahan dan sebagainya, keamanan, kedamaian itu luar biasa, nggak ada masalah, nggak ada ribut-ribut, ya. Dengan Hindu kompak, dengan Buddha kompak, nggak ada masalah. Silahkan cek. Jangankan yang di Nusantara, yang di Goa saja, ya, di Goa Kekaisaran Sultan Mahmud, yaitu yang kompak dengan, maaf, arah ke India, ada Buddhanya, itu perdagangan biasa, nggak ada masalah. Ya, saling terbuka saja, saling menghormati antar kepercayaan dan bisa nyaman ya dalam kehidupan bermasyarakat. Yang jadi persoalan ketika datang Portugis tahun 1511. Pertanyaan pertama, jangan berhenti sampai Portugis. Ini siapa Portugis ini? Dari mana mereka bisa datang? Siapa yang menyuruh mereka datang ke sini? Dapat dari mana informasinya? Nah, kita telusuri dulu sampai kita ketemu nanti aspek-aspek yang menjadikan banyak hal yang nanti berpengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air kita sampai hari ini. Portugis datang tahun 1511 itu bukan tiba-tiba datang, Bapak Ibu sekalian. Itu ada asal-muasalnya. Ya. Dimulai dari tahun 1494 terjadi satu perjanjian yang disebut dengan perjanjian Tordesillas. Ya, Tordesillas. Apa perjanjian Tordesillas itu? Perjanjian Tordesillas ini perjanjian yang diprakarsai oleh seorang paus besar bernama Paus besar bernama Alexander ke-6. Ya. Setelah jatuhnya Granada, ya, dalam kekuasaan Muslim di Andalusia dengan bersatunya Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Keduanya bersatu menaklukkan kerajaan Granada di akhirnya. Singkatnya, habis Islam di Spanyol. Muslimnya maksudnya, ya. Habis Muslim di Spanyol. Jadi kalau ada waktu lagi lebih jauh, saya akan cerita bagaimana konversi agama berlaku pada saat itu, bagaimana orang-orang Islam telinganya dipotong, diinkuisisi, sampai darah itu naik sampai ke tinggi permukaan tertentu. Ya. Kita lihat tulisan saya dulu ke sini. Setelah selesai, ya, kemudian Paus Alexander ini mengumpulkan kekuatan-kekuatan pada saat itu, ya, tentara salib. Kemudian diberikan dekret, dibuat perjanjian. Dikumpulkanlah 2 kerajaan besar yang punya jasa pada saat itu menaklukkan Granada. Ya. Satu kerajaan Portugal, kenal dengan Portugis. Ya, Ronaldo belum lahir saat itu. Kemudian Spanyol, Barcelona belum ada. Ya.
Macam-macam lihat. Tapi nanti ada kaitan loh ya, ada kaitannya. Ini Portugis dengan Spanyol. Keduanya dari Katolik. Ya. Di perjanjian Tordesillas ini, ya, kemudian difatwakan oleh Alexander yang ke-6 supaya keduanya ini melakukan ekspansi ke wilayah muka bumi dengan membawa misi 3G. Awas, ini nyata ya. Maka dibagi bumi itu ke dalam dua bagian. Jadi oleh Paus Alexander ke-6, bumi dibagi kepada dua bagian. Ada bagian barat, diminta kepada Spanyol untuk melakukan ekspansi ke sini. Ya. Kemudian bagian timur dimintakan kepada Portugis untuk bisa mengekspansi. Misi mereka langsung diberikan oleh Paus Alexander VI disebut sebagai misi suci dengan misi 3G. Jadi 3G dulu sudah ada. Ya. Hati-hati ya. Apa misinya? 3G yang dimaksudkan, satu, gold. Ya. Awas, mencari emas, cari pemasukan, kan? Kalau ke kita nanti nyari rempah-rempah, ya. Ada emas, emas hitam, ada emas hijau, yang teh, gitu kan? Ada kopi dan sebagainya, semua digali. Ini poinnya. Kedua, glory. Hati-hati. Dia berekspansi, menyebarkan ajaran, menyebarkan wilayah, ya, mencaplok dan sebagainya. Ini misinya ini, hati-hati ya. Yang ketiga, gospel. Ini gospel, membawa misi Katolik. Ya. Di pelan-pelan misi Katolik ini dibawa menyebar ke seluruh dunia dengan kesepakatan perjanjian Tordesillas oleh dua kerajaan ini. Di ketika Portugis datang ke Nusantara pada tahun 1511, ini puncak 3G ini memang dibawa. Tiga-tiganya. Ya. Pelan-pelan. Jadi ketika mereka datang 1511, asalnya nyasar dulu, Pak. Nyasar dulu, ya. Dia nggak langsung ketemu sampai ke Selat Malaka, tidak. Karena mereka belum tahu bagaimana cara bernavigasi, menemukan tempat yang paling tepat ya untuk koordinatnya, ya, sampai minta bantuan nanti kepada seorang navigator muslim namanya Ahmad bin Majid. Ya. Karena tidak tahu ekspedisi apa yang akan dilakukan, di-hire Ahmad bin Majid ini, diminta untuk menunjukkan daerah, sampai kemudian tibalah kemudian di Goa. Ya. Di Goa ini diketahui bahwa pusat rempah-rempah ternyata bukan dari Goa, bukan dari India. Ini cuma transit saja. Ya. Ternyata diketahui berasal dari Nusantara. Maka tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, dia datang kemudian mengekspansi dengan ratusan kapal datang ke sini. Ingat misi yang dibawa 3G ini. Karena bukan hanya mencari gold, kalau cuma cari gold juga dulu di Goa dengan Selat Malaka itu sudah pusat perniagaan. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya. Tapi karena mereka membawa misi glory, misi ekspansi, ketika datang ke wilayah Goa, ini yang jadi persoalan. Ya. Semua ditodong senjata pada saat itu. Kemudian tawarannya hanya dua. Kalau Anda tidak tunduk kepada kami akan perangi seluruhnya. Dimonopolilah kemudian perniagaan pada saat itu. Terhenti jalur perdagangan ke India sampai muncul banyak peperangan pada saat itu. Ya. Pelan-pelan. Dampaknya apa? Saya langsung ke Nusantara, datang mereka. Membawa dua ini, karena niatnya tidak murni untuk berdagang, tapi juga ekspansi, maka sambutan yang diterima tidak menggembirakan. Ya. Sambutan yang diterima tidak menggembirakan. Padahal sebelumnya sudah ada kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, berniaga biasa-biasa saja, ya, sampai ada perwakilan-perwakilan dari agama lain. Tapi ketika ini datang, kenapa sambutan tidak menyenangkan, bahkan dianggap sebagai penjajah tadi? Ya. Karena pertama, mohon maaf, mereka datang dengan sikap ini. Ya, arogansi untuk menjajah. Yang kedua, ada misi yang dibawa ini. Ya. Yang langsung bertentangan dengan 90% umat Islam yang hadir di dalamnya. Ya. Apa yang terjadi? Ini yang mau saya gambarkan. Ketika mereka datang pertama kali, itu langsung yang dilakukan diantaranya membangun pusat ibadah. Yang diberi nama dengan bahasa Portugis atau bahasa Latin dengan nama igreja. Igreja. Ya. Igreja. Nanti lisan orang lokal menyebut igreja, hilang i-nya menjadi gereja sampai sekarang. Jadi gereja itu asalnya bukan bahasa Indonesia. Ya, tapi dari bahasa Latin. Ya. Di mereka bangun pusat ini, kemudian mereka melakukan ekspansi, ya. Sehingga disebutlah pada saat itu penjajah, ya, dengan membawa kepercayaan yang berbeda. Nah, setiap kali mereka datang ke sini untuk beribadah, salah satunya, ya, itu 2 hari setelah umat Islam menunaikan ibadah setiap pekannya. Ya. Antum kalau pekanan ibadah dalam kepercayaan Islam, dalam agama kita, di hari apa? Jumat. 2 hari setelah hari Jumat hari apa? Tuh, sudah salah. Nggak ada hari Minggu. Nggak ada hari Minggu, ya, nggak ada. Dari dulu itu bahasanya nggak pernah ketemu Minggu, namanya Ahad. Ya. Kapan ketemu Minggu? Ketika orang-orang Portugis ini ingin ibadah ke gereja, kan dalam kepercayaan Katolik salah satunya, ketika akan menyembah Tuhannya tidak langsung kan?
lewat perantara. Ya. Kalau kita mau mohon ampun kan langsung sama Allah istighfar ya. Dalam Katolik tidak. Mereka harus datang ke perwakilan, ke Bapa, melakukan penebusan dosa. Ngaku lewat situ baru oleh Bapa dimohonkan. Jadi nggak bisa langsung. Ya karena Bapa orang suci, yang ini kotor nggak bisa langsung kepada yang suci, nggak nyambung. Jadi harus lewat orang suci dulu. Ya, jelas ya? Walaupun Bapa ini kalau salah juga nyambungnya kemana belum jelas juga ya. Baik. Tapi poinnya adalah, jadi ketika mereka akan menyembah, itu tidak langsung harus melewati orang suci. Orang suci pada saat itu yang dikenal bernama Santa Domingo. Santa Domingo. Santa Domingo. Ya. Jadi ketika mereka 2 hari setelah orang Islam pergi ke gereja, orang bertanya ini mau kemana? Ya. Itu mau ke Santa Domingo, nyembah Santa Domingo. Ya. Orang kita kan dari dulu sampai hari ini itu senang menyingkat-nyingkat kalimat. Ya. Coba perhatikan, Santa Domingo, Domingo, Domingo jadi minggu pada akhirnya. Ya kan? Domingo, 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 Minggu. Dari sinilah muncul istilah hari Minggu. Sampai hari ini mereka mingguan itu ibadah. Ya. Awal mula datang mereka membawa satu agenda besar untuk melakukan pembelengguan atau penjajahan yang disebut sebagai penjajahan pertama. Tapi kenapa di buku sejarah itu selalu terhenti sampai terhenti sampai poin nomor 2 saja. Mencari rempah-rempah, melakukan penjajahan. Dan ini tidak pernah dibahas. Ya, karena itulah sampai hari ini di sekolah-sekolah tidak akan pernah diajarkan dari mana munculnya agama Kristen di Indonesia. Tidak akan pernah ada. Ya, karena memang muncul lewat penjajahan yang sebelumnya tidak ada sama sekali. Dan ini yang membuat kekacauan pada saat itu, ya, dengan misi-misi yang datang. Ya, pelan-pelan kita tidak ingin menunjuk agama tertentu, tapi kita hanya membahas secara ilmiah. Jelas sampai sini? Oke, pelan-pelan ini datang sampai kemudian ketika mereka menguasai beberapa tempat, ada paksaan-paksaan. Karena misinya gospel, di gospel itu kan mengembalikan domba-domba yang tersesat. Ya, hati-hati itu. Jadi antum ini domba-domba nih, kalau masih tersesat gitu ya, harus dikembalikan ya, balikan ke kandangnya, walaupun kejauhan. Jadi kalau dalam Anda lihat, saya punya koleksi Bible, saya punya koleksi juga. Saya dari Barnabas saya punya di rumah ya. Ada Barnabas dari Bible beberapa versi sampai ke kitabnya orang Yahudi. Anda akan lihat di kitab mereka aja diterangkan ya, agama Kristen itu yang sekarang disebut Kristen atau Nasrani itu hanya boleh disebarkan di sekitaran Palestina aja. Nggak boleh keluar dari situ. Ya. Jadi kalau nyampe ke Indonesia itu kejauhan. Harusnya di situ aja, nggak boleh keluar. Ya karena yang harus diambil itu hanya diluruskan, kembalikan ke tempat-tempat di mana Nabi Isa alaihissalam itu dilahirkan, sekitaran itu aja. Ya, Bethlehem dan sekitarnya. Ya. Yang jadi persoalan sekarang, ketika datang karena punya misi tadi, maka mulai ngajak-ngajak. Tidak cuma sekedar ngajak. Ya, ada yang dipaksa, ada yang kemudian jadikan budak, ada yang diajak ke gereja. Dalam bahasa Arab, gereja disebut dengan kanisa. Dan orang tua kita dulu sebelum ada Indonesia, itu terbiasa dengan bahasa Arab. Ya, terbiasa. Karena sistem yang digunakan, mereka belajar dari Mekah, guru-guru pada datang dan sebagainya. Dan bahasa Arab sudah familiar pada saat itu, termasuk dengan bahasa Melayunya. Maka, ulama-ulama kita pada saat itu, termasuk nanti sampai zamannya Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, memberikan fatwa tentang fenomena yang muncul pada saat itu. Yang paling gampang ya, paling gampang. Saya tunjukkan bukti yang paling ilmiah. Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari itu menulis 19 kitab. Beliau yang mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari 1926. Menulis 19 kitab. Di kitab keduanya namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Antum buka halaman ke-14, posisi paling kanan, paragraf pertama, baris 1 sampai dengan baris yang kelima. Ya. Oh, hati-hati ya, namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ditulis dalam bahasa Arab. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelumnya di halaman 99, beliau memberikan prolog. Halaman 9 posisi paling kiri sebelah atas diberikan bab faslun, kata beliau, fasal awwalu dhuhuril bid'ah fi ardi Jawa, tentang awal kemunculan bid'ah di tanah Jawa. Bid'ah yang disebutkan di sini bukan masalah fikih, tapi akidah, kepercayaan menyimpang, wantisyaruha dan penyebarannya di pelosok Jawa, wal mubtadi'in dan tokoh-tokohnya. Di halaman ke-14 ya posisi paling kanan paling atas disebutkan, mohon maaf ya, wa minhum, dan di antara mereka ada orang-orang yang ikut-ikutan ke kanisa, ilal kanais, ke gereja. Ada fatwa keluar. Ya, sudah ikut-ikutan. Bahkan kata beliau, ya mungkinlah, mengenakan pakaian bizayyihim, dengan pakaian-pakaian khas mereka. Ya, ada yang pakai topi, ada macam-macam dan sebagainya. Ada yang di bawah. Itu langsung diberikan fatwa. Kata beliau dengan sangat tegas sekali kalimatnya. Sangat tegas ya. Itu tidak diperkenankan, kata beliau, haram dan menyerupai orang kafir. Keluar fatwanya. Ya. Nah ini maksud saya ingin sampaikan bahwa ulama-ulama yang merespon nanti ketika melawan penjajahan ini, motifnya bukan hanya sekedar ingin mengambil makna nasionalisme, bukan. Ya. Orientasi para ulama dulu selain ingin mendapatkan kemerdekaan, tapi poin utamanya untuk ibadah. Ya, karena Allah. Ingat,
Masih ingat perbedaan dulu yang saya sampaikan? Beda orang Islam dengan non-Muslim. Semua aktivitasnya mesti menjadi ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah. Termasuk para ulama dulu motivasinya menyerang orang-orang ini, mempertahankan izzah. Itu bukan cuma sekedar membela sampai menghadirkan Indonesia, bukan. Tapi motivasinya bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akidah dia jaga, kan perjuangan fisik dia kemudian lakukan dan seterusnya. Sampai kemudian datanglah persaingan. Ya. Mulanya datang Perancis sampai kemudian Spanyol yang paling kuat. Hati-hati, matanya sangat penting ya. Ya, sangat penting. Saking pentingnya nggak bisa dihapus tuh, agak susah. Ya. Baik. 1521 Miguel Hans ya datang membawa pasukan Spanyol. Pasukan Spanyol tadi masih ingat ditugaskan kemana? Oleh Alexander ke barat. Cuma di barat gak ada apa-apa, kosong. Ya, Amerika belum ditemukan, gak ada macam-macam, kosong. Jadi dia merasa gak ada sesuatu yang didapatkan. Akhirnya melihat perkembangan Alfonso yang ada di timur, kok bagus nih, prospeknya bagus, maka diikuti. Maka dia masuk lewat Kepulauan Sulu yang sekarang bagian Filipina bagian selatan itu. Ya, pada tahun 1521. Filipina juga dulu Muslim. Ya, antum harus tahu artinya Mindanao itu apa. Ya, ada Mindanao, Islamabad. Orang cuma tahu kalimat-kalimat apa. Istanbul, itu kan kota Islam. Ya, kota Islam Madani, kan? Jadi kerajaan-kerajaan Islam itu sudah berkembang di sekitaran-sekitaran itu. Ya. Spanyol masuk, kan? Kemudian melakukan penjajahan di situ. Nah ini Portugis merasa ada ancaman, khawatir ada persaingan di situ, maka kemudian dia membuat benteng-benteng di sekitaran tepian pantai, termasuk juga benteng daerah Sunda Kelapa. Maka dibangunlah kemudian benteng besar di situ, kan? Di kisaran tahun 1521 ketika dia datang, Alfonso datang, ya pelan-pelan. Miguel Hans maksud saya datang ke sini 1521, mereka bangun kemudian benteng besar di Sunda Kelapa. Sekarang Sunda Kelapa daerah mana? Jakarta. Tahu dari mana Jakarta? Dulu Jakarta nggak ada.